Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Halo teman-teman, senang sekali bisa bertemu lagi. Hari ini, saya mau ajak kita semua merenung bersama tentang sebuah panggilan yang sangat istimewa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mungkin kita sering dengar istilah mengabarkan Injil, tapi kadang kita bingung, bagaimana caranya? Apa yang harus saya katakan? Bagaimana kalau saya salah ngomong atau ditolak? Tenang, kamu tidak sendirian, banyak dari kita merasakan hal yang sama. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa sih sebenarnya Injil itu? Injil, dalam bahasa aslinya, berarti kabar baik. Bukan kabar biasa, tapi kabar yang benar-benar baik. Kabar tentang apa? Tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, manusia yang berdosa. Karena dosa, kita terpisah dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, mati di kayu salib menebus dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga. Siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah inti dari kabar baik itu. Sederhana, tapi sangat kuat sekarang. Kenapa kita harus membagikan kabar ini? Pertama, karena ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Sebelum naik ke surga, Dia berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini bukan pilihan, tapi sebuah amanat agung, seperti seorang prajurit yang menerima perintah dari komandannya. Kita dipanggil untuk taat. Kedua, karena kasih. Kalau kamu menemukan obat penyembuh untuk sebuah penyakit mematikan, apakah kamu akan menyimpannya sendiri? Tentu tidak. Kamu pasti akan memberitahukannya kepada semua orang yang menderita penyakit itu. Injil adalah obat untuk penyakit dosa yang mematikan. Secara rohani, kasih kita kepada sesama seharusnya mendorong kita untuk membagikan harapan ini. Lalu, bagaimana cara praktisnya? Seringkali kita berpikir harus jadi pendeta hebat atau punya pengetahuan teologi yang mendalam dulu, padahal tidak selalu begitu. Cara paling ampuh untuk membuka pintu Injil adalah melalui hidup kita sendiri. Biarlah orang lain melihat Kristus melalui perkataan, perbuatan, dan sikap kita sehari-hari. Ketika kita menunjukkan kasih, kesabaran, pengampunan, dan integritas di tempat kerja, di kampus, atau di lingkungan rumah, orang-orang akan bertanya, apa yang membuat kamu berbeda? Dan saat itulah pintu terbuka untuk kita bercerita tentang sumber kekuatan dan damai sejahtera kita, yaitu Yesus. Selain melalui teladan hidup, kita juga bisa menggunakan kesaksian pribadi. Cerita hidupmu adalah Injil dalam versi nyata yang kamu alami. Kamu tidak perlu menghafal ayat-ayat yang rumit, cukup ceritakan bagaimana hidupmu sebelum mengenal Kristus, bagaimana kamu bertemu dengannya. Dan bagaimana hidupmu berubah setelah itu. Kesaksianmu itu unik, otentik, dan tidak bisa diperdebatkan. Orang bisa saja meragukan doktrin, tapi mereka tidak bisa menyangkal pengalaman pribadimu. Bagikan ceritamu dengan tulus dan rendah hati. Tentu saja akan ada tantangan, mungkin ada yang menolak, mengajak, atau tidak peduli. Jangan berkecil hati, tugas kita adalah menabur benih. Sedangkan Tuhanlah yang menumbuhkannya. Kita tidak bertanggung jawab atas respons orang lain. Kita hanya bertanggung jawab untuk taat menyampaikan. Ingatlah kisah Paulus, dia dilempari batu, di penjara, tapi dia tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena dia tahu betapa berharganya jiwa-jiwa di mata Tuhan. Jadi, mulailah dari lingkungan terdekatmu, keluarga, teman, rekan kerja. Doakan mereka secara spesifik. Mintalah Tuhan memberikan kepekaan untuk melihat kebutuhan mereka dan keberanian untuk berbicara pada waktu yang tepat. Terkadang, sebuah ajakan sederhana untuk minum kopi bersama bisa menjadi awal dari percakapan yang mengubah hidup. Terkadang, hanya dengan menjadi pendengar yang baik saat temanmu sedang ada masalah, kamu sudah menunjukkan kasih Kristus. Jangan takut salah, Roh Kudus akan memampukan kita. Dia akan memberikan kita kata-kata yang tepat pada saat kita membutuhkannya. Yang terpenting adalah hati yang mau dipakai Tuhan. Apakah kita bersedia menjadi saluran berkat-Nya? Apakah kita bersedia melangkah keluar dari zona nyaman kita demi jiwa-jiwa yang terhilang? Mari kita lihat ini bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah kehormatan besar. Tuhan mau memakai kita, orang-orang biasa ini, untuk ambil bagian dalam pekerjaannya yang kekal. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat seseorang yang kita kasihi menemukan harapan dan kehidupan baru di dalam Kristus. Itu adalah sukacita surga.
Jadi, teman-teman, mari kita sama-sama berkomitmen, mulai hari ini, mari kita berdoa, Tuhan, pakai aku. Jadikan hidupku sebuah surat terbuka yang bisa dibaca semua orang. Beri aku keberanian untuk membagikan kabar baik-Mu dengan kasih. Mulailah dari satu orang, satu percakapan, satu doa, dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa melalui ketaatan kita yang sederhana. Ingatlah, setiap jiwa itu berharga. Setiap usaha kita untuk menjangkau mereka tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dunia ini sangat membutuhkan terang, dan kita adalah pembawa terang itu. Jangan sembunyikan terang-Mu. Biarlah ia bercahaya, supaya semua orang dapat melihat dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga renungan ini bisa memberkati dan menguatkan kita semua untuk menjadi saksi Kristus yang efektif dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.